Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah dilakukan sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, ya, KPU telah menyatakan ya, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka ya, yang diusulkan oleh partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cevi Fardidikmat. Sahabat, guru besar riset dan juga mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Ikral Nusabakti menyebutkan nampak jelas ada sebuah perbedaan yang sangat menyorok dari sosok Presiden Joko Widodo yang dulu dan juga saat sekarang ini. Jokowi saat ini menurutnya sebagai seorang raja. Pernyataan ini merujuk pada bagaimana sikap Jokowi di penghujung masa baktinya sebagai kepala negara yang seakan mulai menunjukkan terhadap hausnya sebuah kekuasaan, mulai dari upaya presiden 3 periode yang kemudian gagal, hingga keterlibatan adik iparnya Jokowi, Anwar Usman, yang saat ini ramai dibicarakan tentang keputusan dari Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sebuah perkara dari gugatan uji material batas usia capres dan juga cawapres. Nah, putusan itu yang kemudian seolah memberikan sebuah karpet merah bagi anak sulungnya Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden di usia yang belum mencapai 40 tahun, yang membuat banyak pihak yang tidak sedikit mengkritiknya. Sahabat, kita semua berharap bahwa Presiden Jokowi dalam mengakhiri masa jabatannya dapat meninggalkan sebuah legasi positif atau capaian dan kinerjanya dalam memimpin Indonesia bukan justru memainkan sebuah kaidah peranan di dalam Pilpres tahun 2024. Nah, oleh karena itu, guru besar riset dan juga mantan peneliti
dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Ikral Nusa Bakti, menyatakan tidak yakin hubungan antara Jokowi dan juga Prabowo Subianto ini bisa seperti sekarang ini. Nah, jika nantinya Prabowo terpilih di dalam Pilpres tahun 2024 sebagai presiden, tentunya sepertinya ceritanya akan berubah menurutnya. Bagaimana pernyataannya? Mari kita simak. Saya bukan anti anak muda menjadi politisi atau menjadi calon wakil presiden. Tapi yang saya persoalkan itu adalah dia menjadi calon wakil presiden melalui suatu rekayasa hukum yang sudah terbukti itu ada pelanggaran besar etik. Nah, kemudian apakah kemudian kita mau mengatakan atau bisa mengatakan bahwa Gibran itu tuna etika? Kenapa? Karena dia tidak memiliki etika politik. Kalau udah tahu dia maju menjadi calon wakil presiden melalui rekayasa hukum yang dilakukan oleh pamannya sendiri dan itu berarti apakah saya pantas menjadi calon wakil presiden? Dan ini terjadi ketika bapak saya menjadi presiden, apakah itu juga pantas bagi saya kemudian layak menjadi calon wakil presiden? Apalagi kemudian dia mengeluarkan kalimat saksi, kalimat sakti yang benar-benar menghipnotis banyak orang. Jangan khawatir Pak Prabowo, saya ada di sini, Itu kan kalimat satu seolah-olah anak kecil mengajarkan seorang letnan jenderal TNI berpangkat yang sudah pengalaman ketentaraannya cukup lama. Yang kedua, dia itu juga seakan-akan menganggap Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat tergantung kepada dia atau berharap dia menjadi pelindung dia. Makanya kemudian jangan takut Pak Prabowo, saya ada di sini karena bapak saya presiden. Anda akan dibantu oleh bapak saya. Hal-hal semacam itulah yang terjadi relasi hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Dan Anda jangan lupa kalau kemudian Pak Jokowi itu berharap bahwa nanti kalau presiden berhalangan tetap anaknya akan otomatis menjadi presiden. Kenapa demikian? Kalau nanti Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, bukan mustahil dia adalah presiden Republik Indonesia, nggak akan tunduk kepada Jokowi yang sudah menjadi mantan presiden atau presiden ke-7 lah kalau kita katakan. Meskipun situ ada Gibran misalnya. Gibran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa demikian? Karena Prabowo akan bilang I'm in power, I have the authority, Jadi sayalah yang punya otoritas, karena sayalah presiden. Bapakmu nggak bisa ngatur saya, kamu juga nggak bisa ngatur saya, karena sayalah pemegang kekuasaan sebagai presiden Republik Indonesia. Dan ini bukan mustahil terjadi, mungkin di bawah 1 tahun, paling lama mungkin sebelum 6 bulan juga Prabowo udah akan merasa posisinya itu adalah pemegang penuh kekuasaan negara, bukan Jokowi, bukan kemudian Gibran juga dan jangan berharap Gibran kemudian akan diajukan oleh Prabowo menjadi calon presiden 5 tahun kemudian. Kenapa? Karena di Partai Gerindra juga banyak ini generasi muda yang sudah siap untuk menjadi calon presiden. Sekali lagi, rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.